Pada waktu Bu Sela menyabuni milikku yang sudah lemas, ia berkata, "Ajarin aku cara memainkan ini, Di." "Gampang itu sih," sautku sambil menarik tangan kanannya ke dekat mulutku. Lalu ku emut telunjuknya, diibaratkan milikku yang sedang diemut. Ku gerak-gerakan juga telunjuk itu, maju mundur di dalam mulutku. Sementara lidahku pun ikut menggeluti telunjuk Bu Sela. Pokoknya aku mengibaratkan telunjuk Bu Sela itu milikku yang sedang dimainkan. Gitu aja, kataku sambil mengeluarkan telunjuk Bu Sela dari dalam mulutku. Mudah kan? Bu Sela mengangguk-ngangguk, lalu menyemprotkan shower manual ke milikku sambil berkata, "Mau nyobain ya? Tapi aku sulit jongkok. Kalau mau praktek, aku bisa duduk di sana," kataku sambil menunjuk ke meja wastafel. Karena sebagai landasan wastafel keramik itu ada meja yang terbuat dari batu granit. Supaya Bu Sela nggak usah jongkok, cuma membungkuk dikit aja. Lalu aku melangkah dan naik ke atas meja batu granit yang tingginya lebih tinggi daripada meja makan itu. Kemudian aku duduk dengan kedua kaki terluntai sambil memegangi milikku yang akan dimainkan oleh Bu Sela. Bu Sela tersenyum dan langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Ia pun berdiri di depan meja batu granit penyangga wastafel sambil memegang milikku yang masih lemas. Lalu dengan agak membungkuk ia mulai memainkan milikku dengan mulutnya. Ternyata tak sulit mengajari bu guru gendut itu untuk sedikit nakal. Ia mulai maju mundurkan mulutnya sambil memegangi pangkal kejantananku, sambil mengalirkan air liurnya ke badan kejantananku. Bu Sela pun mulai bisa mengurut badan kejantananku setelah dibasahi air liurnya, sehingga milikku seperti sedang dikocok. Sementara topi bajanya dijilati oleh bu guru. Setelah belasan menit Bu Sela memainkan itu, "Sudah bangun lagi, Di?" ucapnya. "Iya," sautku sambil turun dari meja batu granit itu. "Sekarang kita main lagi dengan posisi yang berbeda." Lalu kuatur agar tetap berdiri menghadap meja granit itu sambil membungkuk dan memegang pinggiran meja granit. Bu Sela menurut saja, karena mungkin ia ingin punya pengalaman baru. Kata orang, pengantin di malam pertama bisa lebih dari 5 kali disetubuhi pengantin prianya. Katanya sih begitu. Bahkan ada yang sampai 10 kali mainnya. "Ibu mau begitu juga?" tanyaku. "Terserah Adi saja," sautku. "Tapi nggak usah sampai 10 kali benar. 3 atau 4 kali juga cukup. Kalau begitu, ibu harus nginap di sini, karena di ronde berikutnya pasti aku lebih lama sekali durasi mainnya." "Nginep sih nggak bisa, Di. Besok pagi aku harus ngajar." Aku tak bicara lagi, karena sedang berusaha memasukkan milikku dari belakang. Dalam keadaan membelakangiku, milik Bu Sela malah tampil sepenuhnya, seperti sepasang bibir yang sedang tersenyum malu-malu di bawah senanya. Kali ini tak terlalu sulit membenamkan milikku ke dalam liang cinta Bu Sela. Lalu dalam posisi sama-sama berdiri, aku mulai menggenjot liang cinta yang masih sempit tapi sudah agak melar karena baru keluar tadi. Meski tidak saling berhadapan, aku suka posisi ini karena pantat Bu Sela super gede, sehingga sambil menggenjot liang cintanya, aku pun bisa memijat-mijat dan menepuk-nepuk buah pantat gedenya. Terdengar suara Bu Sela, "Duh, enak, pantatku ditepokin gitu, Adi. Coba lebih keras lagi nepokinya." Aku pun menguatkan tepukanku seperti yang diinginkannya. Bahkan kini bukan tepukan lagi, melainkan tamparan-tamparan keras. Terdengar lagi suara Bu Sela, "Lebih keras lagi, Di. Kemplangin terus bokongku sekuat mungkin, sayang." Jadinya aku sibuk sekali, harus menggerakkan badan sambil mengemplangi bokong gede Bu Sela. Sampai kedua telapak tanganku terasa panas. Sementara pantat Bu Sela pun sudah merah padam, semerah bekas kerokan.
Tapi Bu Sela tampak menikmati dengan aksiku kali ini. Bahkan pada suatu saat ia memekik perlahan, "Adi, aku sampai lagi." Memang dia kelepek-kelepek sambil berdiri membungkuk dan membelakangiku itu. Dan setelah kelepek-kelepek reda, aku mau mencabut milikku untuk memberi kesempatan pada Bu Sela untuk istirahat. Tapi Bu Sela melarangku. "Jangan dicabut Adi, main aja terus. Udah keluar juga tetap enak. Gak ngilu, main terus sambil kemplangin lagi pantatku." "Hehe, telapak tanganku sudah panas Bu," kataku. "Pantatku juga sakit, tapi entah kenapa, kayaknya aku harus disetujui sambil disakiti. Karena semakin sakit malah semakin nikmat di. Mungkin dada atau leherku harus dibuat sakit. Pindah ke kamar aja yuk." Lalu ku cabut milikku untuk melangkah keluar dari kamar mandi. Bu Sela duluan terlentang di atas bedku sambil mengangkatkan kedua paha gempal sintal itu. "Tadi kan kamu bisa main sambil jilatin dan gigitin leherku. Coba sekarang cupangin leherku. Kalau perlu sampai keluar darah di. Soalnya aku merasakan sakitku jadi nikmat pada waktu sedang dimainin sih," kata Bu Sela sambil mengusap-ngusap milik tembemnya. Tanpa banyak bicara lagi, aku menelungkup di atas perut buncit Bu Sela sambil membenamkan milikku dengan mudahnya. Karena liang cinta Bu Sela masih sangat basah, aku pun langsung menggenjotnya, memainkan liang cinta yang sudah becek ini. Meskipun becek, liang cinta Bu Sela tetap terasa sempit, namun jadi sangat licin, memudahkanku untuk memainkannya. Lalu Bu Sela berkata terengah, "Oh, ini mulai enak lagi di. Cupangin leherku sambil digigitin yang kuat. Sampai keluar darah juga gak apa-apa. Aku bukan Dracula tante. Mana tega aku menggigit leher tante sampai berdarah. Cupangin biasa aja ya. Aku ingin digigit sampai berdarah, please," ucapnya bernada memohon. "Dadanya aja dicupangin lalu akan kugigit juga sampai berdarah ya Bu." Iya, mendingan juga dadaku. Kalau di leher nanti harus ditutupi pakai selendang terus. Tapi jangan gigit pucuknya ya. Badan sekitar dadanya aja." "Iya," sautku sambil mempergecar permainanku. Maju mundur di dalam liang super sempit namun licin sekali. Lalu ketika aku sedang gencar-gencarnya mengolah liang cinta Bu Sela, aku pun mulai menyedot-nyedot dada gedenya sekuat mungkin, sampai meninggalkan bekas merah padam sebesar koin 1000-an.